Bermain adalah partnernya belajar. Partner ya. Ya. Bermain adalah oh ya. Bermain adalah seperti pupuk bagi pertumbuhan otak. Ya, Bapak Ibu, otak kita itu kalau dengerin satu arah, lama-lama redup dia, ngantuk, bosan, dan lain sebagainya. Makanya dari tadi, saya hanya menampil slide-nya sebentar-sebentar. Slide, lalu melihat ke peserta, lalu minta peserta melakukan sesuatu. Nah, itu cara saya tetap mendapatkan konsentrasi Bapak Ibu di tengah kondisi di rumah saat ini ya. Mungkin ada anak lah, ada air penuh lah, ada kelenengan lah lewat dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau bisa ngomongnya jangan lama-lama 5 menit gitu ya. Kalau bisa ganti lagi aktivitasnya. Ayo coba gini dan lain sebagainya. Oke. Karena bermain seperti pupuk bagi pertumbuhan otak. Contoh gamification. Misalnya, Bapak Ibu bilang begini di depan kelas. Mungkin ini bisa untuk kelas SD kali ya. Saya nggak tahu apakah TK ini bisa digunakan atau enggak. Bagi kelompok siswa dalam beberapa kelompok. Masing-masing grup terdiri dari 4 sampai 6 kelompok. Nah, walaupun PJJ, Bapak Ibu bisa lakukan ini enggak? Satu kelas dibagi tergantung muridnya satu kelas berapa gitu ya. Satu kelompok misalnya 4 sampai 6 anak, kalau bisa ya 4-5 kelompok saja gitu ya atau 6 boleh. Apa yang kita minta? Kita umumkan di awal, setiap hari jika ada siswa yang bertanya mendapatkan nilai 10 poin, anak yang menjawab pertanyaan temannya mendapat 15 poin. Dan poin tersebut akan digabung menjadi nilai kelompok. Jadi anak-anak secara berkelompok, wah semangat itu. Pengen nanya, pengen jawab, dan lain sebagainya gitu ya. Lanjut lagi. Setiap tugas kelompok akan diberi nilai kelompok. Pembahasan pelajaran, setiap guru siswa diminta membuat soal untuk grup lain. Jadi kalau pelajarannya sudah selesai, diminta setiap kelompok berembuk mengajukan, mempersiapkan atau menulis 5 pertanyaan gitu ya, lengkap dengan jawabannya. Jadi 5 pertanyaan dari kelompok tersebut harus siap dengan jawaban yang tepat juga. Nah, pertanyaan itu akan diminta kelompok lain untuk menjawabnya. Setiap kelompok diminta membuat soal dari pelajaran yang sudah dijadikan untuk dijadikan soal kuis atau cerdas cermat. Di akhir bulan atau semester akan diadakan kuis atau cerdas cermat dengan pertanyaan dari kelompok lain gitu ya. Jadi kelompok 1 membuat 5 pertanyaan setiap selesai satu topik atau satu tema. Tapi mereka juga harus mempersiapkan jawabannya dari pertanyaan mereka sendiri karena nanti mereka yang akan menentukan jawaban temannya benar atau salah. Karena pertanyaan yang mereka buat akan dijawab oleh oleh kelompok lain. Wah, itu jadi seru tuh. Itu membangun semangat anak-anak. Jadi apalagi setiap hari atau setiap minggu, ibu guru dan bapak guru menampilkan mungkin di dalam PowerPoint gitu ya, ada tabel-tabel, minggu ini nilai kelompok mawar 20, nilai kelompok macan misalnya 30. Wah, itu mereka pasti akan semangat sekali untuk mencari tahu, mempelajari, dan lain sebagainya. Lanjut, contoh lain juga. Temukan satu buah di sekitar rumah siswa, lalu sepakati dengan kelompok buah apa. Minta setiap kelompok mencari tahu vitamin apa yang terkandung dalam buah tersebut. Lalu setiap kelompok mempresentasikannya. Nah, Pak, Bu, contoh lain. Sekarang, saya akan minta Ibu dan Bapak nanti untuk bergerak mengambil sesuatu. Oke ya, bergerak mengambil sesuatu sesuai instruksi saya. Waktunya cuma 5 detik. Tolong ambil benda yang huruf depannya adalah huruf K. Mulai.
1, 2, 3, 4, 5. Huruf, benda. Ambil bendanya. 4, 5. Stop. Tolong tampilkan di layar. Ayo, tampilkan di layar. Baik, terima kasih. Ibu Tiwi, apa itu Bu Tiwi? Kacamata. Kipas, Pak. Kipas, terima kasih Ibu Nani. Yo, apa itu Bu Nani? Kacamata. Ibu Rala. Bu Rala. Ibu Rala pegang apa Bu Rala? Karet rambut. Karet rambut. Miss Bu Ana. Nurbaiti. Apa? Miss Ana coba. Miss Ana pegang apa tuh? Kompor mainan. Lalu Ibu Teresia Pulungan pegang apa? Kacamata yang depannya huruf K apa lagi? Kertas ya. Saya kira kontrak. Wah, ini orang dewasa yang nyebut kontrak. Anak-anak nggak nyebut kontrak, tapi kertas ya gitu ya. Ini Pak Rino. Bu Nurbaiti. Ibu Nurbaiti apa? Kaos kaki. Jelek banget. Kunci. Oke, sebut semuanya selain itu. Kunci, apalagi? Kaos kaki, apalagi? KTP. KTP. Itu orang dewasa tuh. Itu orang dewasa. Udah, kaos kaki, kacamata. Dan lain sebagainya gitu ya. Kartu. Ya, baik. Terima kasih. Kemasan. Oh, Pak Suryadi apa? Kemasan. Kemasan. Kemasan itu jawaban orang dewasa ya. Anak-anak jawabnya kotak, Pak, atau kardus. Kardus. Kipas angin. Saya kipas angin. Iya, jangan bawa kulkas ya, Bu. Oh, Ibu Sri ke kipas angin. Kalau Kipas angin. Kalau kulkas berat ya. Nah, kipas angin di sebelah saya. Oh, sebelah. Ya, Waktu lama ngangkat kulkas. Iya. Nah, apa yang Ibu Bapak bisa lakukan selanjutnya? Mau casan? Kita bisa minta murid-murid untuk membuat, misalnya ya, belajar bahasa, membuat kalimat efektif dari benda tersebut. Nah, gitu ya. Kamu harus menulis satu kalimat efektif dari benda yang kamu ambil. Nah, dia lagi mikir tuh. Nah, gitu kan? Jadi, Bapak Ibu, Casan. bayangin coba. Bayangin coba. Anak-anak bergerak, anak-anak emosi. Aduh, ngambil apa ya gitu ya. Tapi anak-anak juga belajar. Itu maksudnya gamification. Ya, prosesnya bisa begitu. Jadi sangat interaktif sekali. Lanjut lagi. Pertanyaan yang lebih dalam lagi adalah gimana cara mendesain gamification? Nah, kan gitu. Oke, caranya adalah oke, saya mau cerita dulu. Gamification itu sebenarnya bukan hal yang baru, Bapak Ibu. Ini apa sih? Ini apa? Ayo, ada yang bisa bantu. Ini apa sih? TKK. TKK ya, tanda kecakapan pramuka. Tanda kecakapan khusus pramuka itu. Iya, tanda kecakapan khusus. Itu, Pak, Bu, pramuka itu saking penasarannya ngumpulin sebanyak-banyaknya tanda. Nah, itu pun adalah gamification. Dan itu sudah kita lakukan dari dulu, udah lama itu. Benar nggak? Termasuk juga jurit malam, ya, di mana orang-orang per kelompok mereka ke satu tempat menyelesaikan masalah, ke satu tempat menyelesaikan masalah dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan kepada siswa kita. Misalnya, tema bahasa ada logonya. Nanti kelompok pemenang bahasa dapat logo ini nanti di papan PowerPoint-nya. Wah, dapat logo apa? Wah, jadi kayak seakan-akan kayak pramuka gitu ya. Ini yang membuat anak-anak semangat. Jangankan anak-anak, Pak, Bu, saya lakukan begini di kantor. Aduh, itu nggak pengen pulang. Pengen pengen pulang. Masa nggak mau ketemu keluarga ya? Tapi ya, wah semangat banget deh. Ya, jadi ini sebenarnya sebuah proses yang yang sudah lama gamification ini. Mendesain gamification ada 3 langkah. Pertama, memahami tujuan belajar.
ya, memahami tujuan belajar, learning objective. Ya, tujuan belajarnya apa ya? Misalnya matematika bilangan prima, oke. Misalnya IPA, ya, atau warna dan lain sebagainya, ya. Memahami tujuan belajar. Yang kedua, pilih kegiatan atau permainan atau metode. Ibu bapak bisa memilih permainan-permainan yang ada di TV, atau permainan zaman dulu, atau permainan pramuka, atau apa saja yang bisa digunakan jarak jauh gitu ya. Yang ketiga, setelah proses permainan tentu ada refleksi pembelajarannya. Apa sih yang kita pelajari anak-anak? Kenapa kita penting menyikat gigi dan lain sebagainya. Ya. Nah, salah satu cara adalah dengan teknik bertanya. Jadi misalnya ya, saya senang sekali jika di sesi kita sekarang, atau yang kemarin, atau yang minggu lalu, ada guru-guru dari satu sekolah. Jadi ada beberapa guru yang bisa saling berdiskusi. Aduh, saya besok mau ngajar ini nih, gimana ya caranya ya? Jadi berdiskusi. Salah satu caranya adalah dengan proses bertanya. Kalau ini diginiin bisa nggak ya? Kalau pakai ini gimana ya? Kalau ini gimana ya? Gitu ya, dengan teknik bertanya. Yang terkenal adalah teknik bertanya yang digunakan di dunia advertising atau di dunia kreatif. Teknik bertanya namanya teknik Scamper. Scamper, singkatan SCAMPER. S-nya adalah substitute atau ganti, C-nya combine atau kombinasi, A-nya adapt, artinya tiru, M-nya modifikasi, P-nya put to other use, E-nya eliminate atau hilangkan, R-nya reverse. Semua ini Bapak Ibu bisa tanyakan ketika Bapak Ibu sedang mencari ide-ide baru. Pak, Bu, kalau Bapak Ibu ada masalah di rumah, nggak hanya urusan dengan mengajar, ya, coba pakai teknik Scamper ini. Ini juga sangat baik digunakan, ditanyakan kepada diri sendiri atau kepada keluarga di rumah. Aduh, pengeluaran kita banyak nih. Ada yang bisa diganti nggak ya? Ada yang bisa dikombinasi nggak ya? Ini pakai supaya bisa berkurang pengeluaran dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi tentu tidak semua pertanyaan selalu relevan dalam sebuah situasi. Ini hanya alternatif cara berpikir dan bertanya. Saya pengen lebih dalam lagi membahas Scamper ini. Substitute atau ganti. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ada kata gantinya. Contoh, aturan ular tangganya bisa diganti dengan apa ya? Contoh pelajarannya bisa diganti dengan apa ya? Waktunya bisa diganti dengan apa ya? Metode belajarnya bisa diganti dengan apa ya? Gitu ya. Alternatif alat atau media pembelajarnya bisa diganti dengan apa ya? Dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau ngomong soal mengganti, Bapak Ibu bisa mencari ide begini. Misalnya ya, ular naga panjangnya itu kan tatap muka ya, pakai gitu baris-baris gitu ya. Bisa nggak diganti cara mainnya sehingga kita bisa pakai secara online, misalnya gitu ya. Nah, bagus kalau kita satu sekolah tuh ada beberapa guru, jadi bisa diskusi. Gini aja, gini aja. Nah, itu bagus kalau kita bisa berdiskusi. Kalau nggak ya berpikir sendiri gitu ya. Bisa diganti nggak ya? Nah, saya mau tunjukkan sebentar. Maaf ya. Saya mau tunjukkan di internet ada website yang bagus banget. Nama websitenya, Ibu Bapak yang mungkin ada handphone atau yang lainnya bisa ketik di internet abcya.com. abcya.com. Ya, saya tampilkan di layar. Mana sebentar kok. Sebentar.
abcya.com. Nah, benar nih salah ketik tadi saya. Ini saya tampilkan ya. Ini kalau mau memakai online, salah satu alternatifnya mengganti cara kita dengan cara yang lain. Nih Bapak Ibu, abcya.com. Tapi memang karena dari luar negeri pakai bahasa Inggris gitu ya. Ada permainan-permainan misalnya ya, ini PAUD ya sebelum TK, ini TK, kindergarten, ini grade 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan lain sebagainya. Misalnya kelas 3, bicara soal strategi. Wah, misalnya gitu ya, ABC slider puzzle. Ya. Dan lain sebagainya, ini butuh waktu untuk menyalakannya gitu. Dan ini Bapak Ibu bisa pelajari nih. Ya, oke. Lagi berpikir dia. Bapak Ibu kelihatan ya layar internet saya ya? Kelihatan, Pak. Lalu diklik. Ya. Kelihatan, Pak. Terima kasih. Nah, misalnya ini ya, letter sama case. Nah, lowercase ya, huruf kecil misalnya ini ya. Huruf kecilnya kita pakai yang neon. Slide letter tiles into an open space to put the alphabet back in the correct order. Jadi tugas anak adalah memilih A, B, C, D sampai Z. Ayo, ini kan U, harusnya A. Ini dipindahin ke sini. Dipindahin. Gimana caranya nih? Slide katanya. Ya, begitulah. Atau sinyal saya lagi jelek nih ya. Ya, begitulah. Ini sekedar contoh aja. Ya, gimana caranya nih nanti dipelajari lagi deh. Gitu ya. Nah, yang seru juga ada di abcya.com adalah random name picker. Random name picker. Name picker ya. Random name picker. Ini pengganti dadu ya, pengganti dadu atau apapun, random name picker. Kan sesi kita ini direkam, nanti saya masukkan ke YouTube, linknya nanti saya bagi ke Bapak Ibu gitu ya, random name picker. Jadi Bapak Ibu bisa lihat lagi videonya di YouTube, ini diklik, oke. Ya, random name picker, lalu kemudian sip, tulis nama misalnya. Maaf. Nama, misalnya kita lagi belajar bilangan prima. Habis itu apa? Buah. Habis itu apa? Mamalia. Habis itu apa? Kerajaan. Ya, misalnya ya. Atau nama anak-anak kita juga bisa gitu ya. Lalu, misalnya ya, tolong ibu bapak bilang dengan arahan dari saya, ayo putar spinnya. 1, 2, 3. Ayo putar spinnya. Nah, muter lagi nih. Yeay. Nah, pertanyaan ini saya akan ajukan pertanyaan tentang mamalia kepada Ibu Yesi, misalnya gitu ya. Terus, oke, misalnya kita bisa menghilangkan mamalianya supaya nanti pemain lain tidak dapat mamalia misalnya. Bu Yesi tolong sebutkan ciri-ciri mamalia gitu ya. Ibu Yesi jawab misalnya kalau benar, oke benar. Lanjut, ayo sekali lagi anak-anak bilang putar spinnya. Putar spinnya. Putar spinnya. Putar spinnya. Karena mamalia sudah dihilangkan, berarti pertanyaannya, nah misalnya ya kerajaan gitu ya, terus tunjuk lagi anaknya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini bisa diganti dengan angka, jadi kayak dadu bisa diganti dengan nama anak-anaknya gitu ya, dan lain sebagainya. Ini sekedar contoh saja mengganti alat ajar kita dari yang konvensional menjadi digital. Insya Allah dalam bulan depan saya bisa berbagi tentang khusus gamification di dunia maya, ya, digital, pakai macam-macam gitu ya.
Mudah-mudahan semua sehat, kami juga sehat, kita bisa ketemu lagi untuk membahas khusus menggunakan teknologi internet, mengajar jarak jauh. Tapi sekarang kita pengen menggunakan apa saja yang bisa kita gunakan di sekolah maupun di rumah tanpa internet misalnya gitu ya. Substitute sudah. Lalu tanyakan pertanyaan dikombinasi. Alat ajarnya bisa dikombinasi dengan apa ya? Dongengnya bisa dikombinasi dengan apa ya? Dan lain sebagainya. Yang tadi misalnya kombinasi. Bapak Ibu cerita, lalu kemudian setiap mendengar kalimat tanya, anak-anak diminta tepuk tangan 2 kali, misalnya gitu ya. Jadi anak-anak memperhatikan kalimat tanya. Nah, misalnya gitu ya, persis seperti tadi pakai panci gitu ya. Itu juga bisa digunakan. Lanjut lagi. Kombinasi ya. Misalnya permainan ini dikombinasi dengan apa? Atau modifikasi, kita modif. Scamper, A-nya adalah adaptasi atau tiru. Metode belajar meniru metode belajar apa? Ini kita bertanya ke diri kita sendiri ya. Berpikir gitu ya. Atau kepada teman-teman ketika lagi berdiskusi. Enaknya belajar ini niru permainan apa ya? Contoh, diadaptasi dengan apa ya? Dan lain sebagainya. Meniru puzzle atau tebakan apa ya? Misalnya gitu ya. Nah, salah satunya adalah misalnya permainan game di TV atau quiz di TV. Di Inggris ada permainan namanya Only Connect. Nih, acara TV nih, di mana setiap peserta diminta untuk mencari hubungan dari 4 kata ini. Secret Diary, Paris News, dan lain segala macam. Yo, apa hubungannya? Nah, jawabannya ini, Private Eye, Prime Minister Spoof. Saya nggak tahu nih artinya apa. Tapi kita bisa pakai pendekatan ini juga untuk belajar. Seperti ini. Coba Ibu Bapak jawab ya, apa hubungannya 4 kata ini? Kelelawar. Lumba-lumba. Yo, apa hubungannya? Mamalia. Yakin? Hewan. Singa. Mamalia. Yakin? Mamalia. Kucing. Mamalia. Bener? Mamalia. Sekarang yang lebih susah nih. Yang kedua. Apa hubungannya? Pen? Per. Ayo, hubungannya apa? Pen, per. Sama-sama dimulai dengan Sama-sama. awalan tengahnya ada huruf E. Coba ini. Ayo, Oh, di apa tengah-tengahnya huruf hubungannya? Di tengahnya Di huruf E. tengah-tengah ada huruf E-nya. Huruf E. Konsonan. 3 huruf. Penggunaan 3 huruf huruf. Ayo. yang itu nanti. Jawabannya imbuhan awalan atau prefiks. Ayo. Tapi ya benar juga ya. Kalau tengahnya E ya benar juga ya. Pak Bu. Oh, itu gua batu. Pak Bu. Kan kita bisa bikin juga idenya dari teka-teki silang. Tapi kita pakai PowerPoint mungkin ya, gitu ya, dan lain sebagainya. Wah, ini seru banget gitu ya. Bahwa sebenarnya luas sekali. Apalagi misalnya anak-anak berkelompok, giliran mereka minggu ini untuk mempersiapkan teka-teki silang mereka sendiri. Wah, itu semangat betul tuh. Jadi per kelompok itu pentingnya kasih tugas. Oke, sekarang giliran grup mawar untuk bikin teka-teki silang pelajaran yang kita bahas minggu kemarin. Wah, Sabtu Minggu dia ngerjain. Hari Senin mereka presentasi yang jawab kelompok-kelompok lain. Wah, itu top banget itu gitu ya. Jadi melibatkan anak-anak untuk belajar tanpa mereka sadari padahal mereka belajar gitu ya. Nah, lanjut lagi. Seru banget. Nah, scamper M-nya adalah modifikasi. Kita modif ya. Kita modifikasi. Misalnya cerita tentang apa, metode apa gitu ya. Dimodifikasi dengan apa dan lain sebagainya. Ya, modifikasi kok mirip-mirip dengan kombinasi ya. Tapi ingat, tidak semua pertanyaan scamper
bisa digunakan di situasi-situasi tertentu. Jadi beda-beda. Mungkin kita hanya bisa pakai combine, kombinasi, atau kita bisa pakai ganti, atau kita bisa pakai yang lain. Beda-beda situasi, beda scamper pertanyaannya yang kita gunakan. Nggak harus semua pertanyaan kita gunakan. Ini hanya sekedar alat bantu saja. Lanjut, put to other use, kegunaan lain. Maksudnya gini, kita misalnya belajar tentang global warming. Wow, anak TK atau SD sekarang udah diajarin global warming rupanya ya. Oke, put to other use. Oke, kita pikir barang atau peralatan apa yang ada di rumah bisa dijadikan mengajar apa ya? Nah, misalnya, untuk mengajar tema ini, barang apa yang ada di rumah yang bisa digunakan? Lanjut. Bisakah saya menggunakan metode ajar pelajaran lain untuk mengajar tema ini dan lain sebagainya? Contohnya begini ya, put to other use. Ibu Bapak, tadi sebelum sesi ini saya minta menyiapkan buku tulis atau kertas, boleh ya? Tolong yang belum siap disiapkan buku tulis, tentu dengan alat tulis ya. Dengan alat tulis. Saya akan meminta Bapak Ibu untuk menulis sesuatu. Siap-siap. Yuk, yang lagi gendong anak, hati-hati. Anaknya ditaruh dulu, nanti jatuh. Nah, Ibu Bapak, saya akan minta Bapak Ibu menulis sebanyak mungkin dalam waktu 30 detik manfaat lain dari benda berikut ini. Ya, benda yang saya sebut. Tulis sebanyak mungkin, keluarkan ide-ide gilanya, ya, ide-ide gilanya, keluarin, kan baru ditulis ya. Tulis sebanyak mungkin ide-ide gilanya dikeluarin. Apa manfaat lain dari konde bekas? Yo, konde. Konde yang buat rambut tuh, konde tuh. Ya, yang buat sanggul ya. Rambutnya itu. Ya, bukan tusuk kondenya tapi rambutnya. Konde bekas. Mulai dari sekarang. Apa manfaat lain dari konde bekas? Silakan. 30 detik. Saya minum dulu aus. Yo. Terus, dikit lagi. 10, 9. Tulis sebanyak mungkin. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Stop. Tolong dihitung. Ada berapa? Ada berapa bendanya? Silakan dihitung. Ada berapa? Yuk, pakai jari. Ada berapa? 5, 10, 12? 5. Oke, terima kasih Miss Anne. Anne apa N nih nyebutnya ya? Anne boleh ya? Anne ya, Bu Anne. Oke. Anne, Pak. Ibu Anne. Berarti ini 3 ya. Oke. Saya pengen tahu yang paling banyak berapa sih? Ada yang lebih dari 5? Oke, kayaknya Miss Anne nih. Tolong bacakan apa manfaat lain dari konde bekas. Silakan, nanti kita bantu lengkapi ya, tambahi ya. Silakan. Apa lagi? Dibuka Pak jadi rambut palsu. Oke, rambut palsu. Terus, apa lagi? Bisa jadi hiasan dinding. Oke. Jadi tempat buah karena kan bentuknya seperti mangkok. Very good. Apa lagi? Media tanam. Oke. Terus buat yang terakhir untuk nimpuk binatang liar Pak. Oke, apa lagi? Udah Pak 5. Udah itu 5. Baru di spotlight udah 5. Oke. Ayo teman-teman yang lain boleh ngomong, boleh ngetik di chat. Apa manfaat lain dari konde bekas? Yo, Saringan air, Pak Rino. Oh iya, Bu Mona Lisa bisa aja, Bu Mona Lisa. Keren. Saringan air. Mouse komputer. Oke. Gak usah ditanya kenapanya ya. Kita hanya baru mengumpulkan Buat ide-ide kunci gila. rambut. Oh iya. Terima kasih Bu Teresia.
Apalagi buat main bola tempat jarum menutup kepala yang tidak ada rambut. Bisa aja mencuci motor. Wah, betul-betul ya. Buat ini sabut. Boneka, very good. Ya, apa? Oke. Untuk alat peraga, Pak. Alat peraga, very good, Ibu. Terima kasih, Ibu Sri Suyati. Tempat pensil tidak di. Ya. Nah, oke. Lagi. Pertanyaannya saya balik. Oke. Centong, Bapak Ibu tahu centong ya, buat ngambil nasi ya. Centong bisa dipakai untuk mengajar apa saja. Tulis 30 detik. Centong bisa dipakai untuk ngajar apa saja. Ingat bahannya. Ada plastik, ada aluminium, ingat teksturnya. Yo, teksturnya ada yang halus, ada yang grenjel-grenjel ya. Kalau centong plastik tuh. Silakan. Ketik dulu. Tulis dulu. 30 detik sebanyak mungkin. Apa manfaat lain dari centong? Buat ngajar apa aja? Yuk, cepat. Terus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Silakan. Wah, Ibu Susana, bener ya Susana ya? Belajar tentang permukaan kasar halus, very good. Belajar tentang macam-macam warna. Praktek IPA. Wah, oke. Bu Linda, nanti saya mau tanya ya. Praktek IPA itu maksudnya apa? Nanti. Oke, yang lain tolong dihitung. Berapa jumlah yang Anda tulis? 5. Bu Tiwi 5. Saya 7, Pak. Oh, siapa 7? Saya 7, Pak. 7, ada yang 7, Bu Sri Suyati. Kayaknya, oke, terima kasih Pak Suryadi 5 ya, Ibu Yesi 5, 4 ya, 4. Kayaknya Bu Sri Suyati, boleh Bu Sri Suyati dari TK Mardiwana ya Bu ya. Tolong bacakan Bu, bacakan apa saja. Untuk alat musik, untuk pukul-pukul gitu loh Pak, untuk alat perkusi. Terus yang kedua, untuk alat itu Pak. Alat apa? Untuk sains Pak, sains benda kasar dan halus itu yang terapung dan tenggelam itu kan kayu ya Pak ya. Very good. Plastik bisa. Terus benda kasar dan halus. Terus jenis-jenis benda benda yang ada terbuat dari kayu, ada yang dari besi dan lain-lain kayak gitu. Yeah. Terus benda yang ada di sekitar anak, mengenal benda-benda yang ada di sekitar anak. Terus mengenal alat masak, mengenal alat dapur. Terima kasih Pak. Woi, kasih tepuk tangan dulu dong. Makasih banget sharingnya Bu Sri Suyati, keren. Tambahkan lagi yang belum disebut. Yo, tambahkan lagi. Terus seru-seru Pak Rino, ada yang buat main badminton. Ya. Ada yang bernyanyi pengganti mic. Baik. Nah, Pak, Bu, centong itu juga bisa dikombinasikan dengan benda lain misalnya. Centong kombinasi dengan misalnya bola apa misalnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan benda-benda yang ada di rumah siswa atau murid untuk mengajar tanpa mereka sadar mereka sedang belajar. Termasuk saya dengar guru-guru negeri mungkin saking kesulitannya dengan sinyal dan lain sebagainya, mengajarnya ada yang pakai WhatsApp ya. Nah, instruksi dan foto-foto itu bisa dikirim pakai WhatsApp dan anak-anak mencoba sendiri-sendiri di rumah. Lalu kita buatkan tabelnya, misalnya centong kayu ditaruh di bak mandi, apa hasilnya, gitu kan? Tenggelam atau mengapung gitu ya. Terus apalagi. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya bukan halangan jika sinyal kita buruk dan kita memang harus belajar atau mengajar lewat sosial media seperti WhatsApp gitu ya. Hanya butuh teman diskusi. Ini diginiin bisa nggak ya? Diginiin bisa nggak ya? Dan lain sebagainya. Nah, saya berharap grup kita, ya grup WhatsApp grup ini,
bisa jadi media kita diskusi ketika kita mentok. Aku mentok nih, besok kalau ngajar ini gimana ya caranya ya, gimana caranya ya, di mana teman-teman bisa urun rembuk, termasuk di Facebook atau di Instagram. Facebook dan Instagram kita namanya Komunitas Guruku. Nah, sederhana banget. Gali tanah pengganti cangkul, Ibu Linda. Ibu Linda tadi, Ibu Linda ngomong dong, centong buat IPA tuh maksudnya sama dengan Ibu Sri Suyati untuk tekstur kasar halus, mengapung atau tidak itu. Bu Linda silahkan bicara, Bu Linda. Ibu Linda suaranya belum kedengeran, Bu Linda. Bu Linda suaranya belum sampai nih. Oh iya, saya bersyukur sekali guru-guru yang hadir di sini, ada yang dari NTT, dari Manado, dari Aceh, dari Tuban, dari mana lagi? Aduh, senang sekali nih. Terima kasih untuk menyempatkan waktu untuk bergabung. Ibu Linda suara nggak bisa ya? Nggak bisa masuk ya, Bu Linda? Medan! Yeay! Mantap, Horas! Ibu Tiwi ya. Ibu Tiwi dari Medan rupanya. Bagus tadi suaranya ya. Nggak ada masalah, terima kasih. Nah, bayangkan guru di mana-mana sama, kita peduli dengan anak, kita juga pengen menyampaikan pelajaran dengan baik, tapi kita nggak punya media komunikasinya gitu. Mudah-mudahan Facebook, Instagram, WhatsApp Group itu bisa jadi media komunikasi kita untuk menyelesaikan masalah proses mengajarnya gitu ya. Oh, suara Pak Rino putus-putus ya. Ibu Linda di mana lokasinya, Bu Linda? Apakah Ibu Linda yang di NTT atau di Manado? Oh, Manado. Aduh, senang banget bisa kehadiran Bu Linda ya. Baik, terima kasih. Ada yang Kalimantan Tengah. Yeay, Bu Oktavia, terima kasih. Kita punya saudara banyak nih ya. Kali ini hadir semua di sini. Aduh, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi alias kerjasama ya. Lanjut. Ada juga pertanyaan menghilangkan. Aturan main apa yang bisa dihilangkan agar permainan ini bisa digunakan mengajar tim global warming, misalnya pakai kelompok. Atau karakter atau bagian apa dari dongeng ini yang bisa dihilangkan agar bisa mengajar tema lingkungan. Oke, lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah pertanyaan reverse. Caranya bisa dibalik nggak ya? Masa guru terus yang ngomong, bisa nggak siswanya yang cerita dan lain sebagainya? Ingat, ini hanya sekedar alat bantu untuk mencari ide, metode mengajar yang lebih interaktif, lebih melibatkan anak.